Dalam berbentuk apapun yang dilakukan programnya oleh PSSI di bawah komandonya Bapak Erick Thohir adalah bagaimana timnas Indonesia ini semakin kuat, semakin bagaimana dalam menghadapi para lawan-lawannya di kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, tentunya agar para pemain dan juga para sistem dari PSSI dan juga timnas Indonesia ini semakin kuat dan bagaimana menghadapi gempuran-gempuran tentunya di atas lapangan hijau bersama si kulit bundar nantinya. Karena ya setiap ajang yang semakin tinggi maka semakin tinggi pula para lawan-lawan itu. Bukan ini saja, bukan apa itu pokoknya ya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita dukung sepenuhnya. Selagi program dari Bapak Erick Thohir itu baik untuk timnas Indonesia, mari kita berikan dukungannya. Jangan sampai mengoceh-ngoceh, jangan sampai nyinyir-nyinyir belaka kan. Karena itu adalah tukang fitnah dan juga nyinyiran-nyinyiran itu adalah para akamsi yang tidak mendapatkan bangku di kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Tentunya mereka semakin menyerang habis, baik itu personalnya, menyerang bagaimana sistemnya dari PSSI, menyerang bagaimana apakah semuanya Belanda. Nanti PSSI dinaturalisasi juga kan katanya mereka ya. Bahkan ada sebuah komentar seperti itu kemarin. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita tampar keras para nyinyiran dan juga para tukang fitnah. Tentunya kalian tahu ya siapa itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa bagaimana kekuatan timnas Indonesia ini sudah luar biasa. Namun kedepannya saya berharap bagaimana timnas Indonesia ini semakin membaik, baik itu dari para pemain lokal kita dengan kolaborasi dengan para pemain diaspora. Gua yakin lu semua pasti baru sadar Martin Paes akan punya pesaing ketat, yaitu Emil Audero. Ada dua kiper yang saat ini kualitasnya itu nggak jauh beda, yaitu Martin Paes dan juga Emil Audero. Bagaimana dengan nasib Nadeo dan juga Hernando? Harus diakuin memang ada gap kualitas di antara kiper selain Martin Paes. Makanya dapetin Emil Audero adalah tambahan yang sangat bagus. Buktinya aja kemarin pas Martin Paes cedera aja itu pada fans timnas, fans Indonesia tuh pada panik dan cemas mencari update dan info terbaru mengenai perkembangan dari cederanya Martin Paes. Sejak kedatangan Martin Paes tuh gue ngerasa standar kiper itu atributnya semakin naik. Standar kiper juga udah naik, ditambah kedatangan Emil Audero, kita juga butuh kiper yang punya atribut lengkap. Sementara untuk saat ini atribut yang dibutuhkan bagi kiper selevel timnas Indonesia itu udah bukan hanya sebagai shoot stopper atau cuma nangkis-nangkis doang, tapi juga udah harus bisa bagaimana proses distribusi bola. Sudah harus bisa juga bagaimana reading the game dengan membaca permainan. Harus juga bisa koordinasi dengan lini belakang atau garis pertahanan. Dan pastinya yang terakhir, mereka juga harus punya mentalitas yang tinggi. Karena gue sering banget ngeliat Nadeo, Hernando itu masih banget demam panggung, sehingga sering melakukan blunder yang gak penting dan merugikan timnas kita. Nah, namun yang kita harapkan, ya meskipun pelan-pelan, pada ujungnya nanti Liga Indonesia kita secara posisi sesuai dengan yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh PSSI. Kalau kita bicara di lingkungan kawasan Asia Tenggara, kawan-kawan, Pak ET sudah menyebutkan kalau bisa kita berada di posisi 2 besar dulu. Untuk liga tertinggi di lingkupan AFC, yang pertama ada Saudi Arabia, kemudian ada Jepang, lalu Korea Republik, Uni Emirat Arab, dan posisi liga dari Asia Tenggara tertinggi di kawasan Asia ada Liga Thailand. Banyak yang bertanya, apa parameternya, apa indikatornya? Liga Indonesia posisinya jelek banget, kasarnya kayak gitu kawan-kawan. Nah sederhananya, saat ada perwakilan dari Liga Indonesia tampil di level Asia, kalau kita kalah, nggak bisa memenangkan pertandingan, otomatis poin kita, koefisien kita bakalan turun. Dan sebaliknya, jika klub-klub kita bermain di level Asia menang, langkahnya jauh, bahkan juara, hitung-hitungan di atas kertas, Liga Indonesia pun akan melesat. Nah, ada periode Liga Indonesia sempat berada di 8 besar lah. Ya, 10 besar secara umum seperti itu. Liga di kawasan Asia. Dan pada saat liga kita berada di rank 10 besar, perwakilan klub kita pun tampil langsung di Liga Champions Asia Kasta yang utamanya bukan AFC Cup. Kalau di posisi sekarang Liga Champions Elite. Nah, notabene sekarang kan enggak. Posisi tersebut diambil perannya oleh Thailand atau
Malaysia. Malaysia kan bergantung banget dengan Johor Darul Takzim. Nah, dari GDT itulah banyak poin lumbung koefisien didapatkan oleh Malaysia. Sedangkan klub-klub lain yang dimiliki oleh Malaysia nggak bisa juga berbuat banyak. Yang menjadi urgensi sekarang ini bagi Malaysia, bagaimana kesetaraan itu, keseimbangan itu, nggak hanya berpatok kepada GDT. Andai GDT sudah sustainable ini, kemudian Malaysia mendapatkan klub-klub lain mampu menghasilkan koefisien yang bagus, aku yakin Malaysia bisa menggeser posisi dari Liga Thailand yang berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara, kawan-kawan. Ya, kita lihatlah bagaimana pergerakannya. Meskipun naiknya pelan, ya aku rasa sudah oke lah ya bagi kita semua. Nah, itu berita terupdate. Kemudian kedua, kita masuk ke core pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Liga Inggris tiru gaya siaran model Liga Indonesia. Coba simak video pendek ini. Liga Inggris tiru model gaya siaran televisi di Liga Indonesia saat boleh masuk ke ruang ganti alias locker room. Jadi TNT dan Sky Sport selaku pemegang hak siar Liga Inggris melakukan pembicaraan dengan Premier League dan FA untuk peningkatan akses liputan Liga Inggris. Proposalnya itu, yang pertama, boleh melakukan wawancara dengan pelatih saat pertandingan berlangsung di atas lapangan. Kedua, boleh melakukan wawancara dengan pemain cadangan saat pertandingan berlangsung di atas lapangan. Poin ketiga, boleh melakukan wawancara dengan pemain yang baru saja diganti saat pertandingan masih berlangsung di atas lapangan. Dan poin keempat, ini yang sangat amat familiar dengan Liga Indonesia era Indonesia Super League, boleh melakukan peliputan di areal ruang ganti. Jika proposal ini disetujui, maka ini terobosan yang sangat amat besar bagi Liga Inggris di musim depan. Nah, for your information, untuk ide peliputan di ruang ganti bagi Liga Indonesia, teman-teman, itu gagas oleh Bapak Repa Dedi Utama selaku bos lah ya, pimpinan kala Antv masih menjadi pemegang hak siar Liga Indonesia. Nah, di posisi sekarang penting bagi Liga Indonesia juga selaku pemegang hak siarnya melakukan yang namanya inovasi agar bisa memunculkan daya tarik bagi penonton Liga Indonesia itu sendiri. Jadi Liga Inggris mempunyai sebuah wacana akan meningkatkanlah sisi kemasan bagaimana mereka menyiarkan Liga Inggris. Boleh melakukan wawancara terhadap pelatih di pinggir lapangan pada saat pertandingan berlangsung, terhadap pemain yang diganti pada saat pertandingan berlangsung, pemain di bangku cadangan, dan yang keempat ini familiar banget dengan Liga Indonesia, yaitu melakukan reportase, peliputan di areal ruang ganti. Oke, setelah aku angkat, jujur aku kaget. Aku bukan berpikiran itu karena kita angkat di kanal YouTube Tom Deski, bukan. Aku kaget aja. Setelah kita angkat hal tersebut di kanal YouTube, kawan-kawan, beberapa waktu berselang, sejarah baru muncul di Liga Indonesia. Ketika dilakukanlah peliputan di ruang ganti, tepatnya di pertandingan PSIS Semarang menghadapi Arema FC. Dan di situ dimention oleh pembawa acara, Bang Rendra Sujono. Dan ternyata Bang Rendra Sujono juga mengetahui ada wacana sudah dipikirkan oleh Liga Inggris untuk melakukan reportase seperti yang sudah pernah digunakan Liga Indonesia. Nah, ketika sudah ada muncul wacana tersebut akan digalakkan oleh Liga Inggris, baru nih Liga Indonesia pertandingan tersebut melakukannya, Arema melawan PSIS. Dan disampaikan oleh Bang Rendra Sujono, ternyata kenapa sebelum-sebelumnya Liga Indonesia nggak ada lagi memakainya, era 2005, 2006, 2007, zaman Indonesia Super League kan itu dipakai, peliputan di ruang ganti dan penonton pun suka. Sampai sekarang ini sudah merindukan lagi penonton pecinta sepak bola Indonesia kita. Ternyata usut punya usut, manual Liga tidak mengizinkan. Pertanyaan besar sebenarnya muncul, kawan-kawan. Ketika manual Liga tidak mengizinkan, lalu tiba-tiba sekarang ini mengizinkan, kasar kayak gitu, meliput suasana ruang ganti, ini pun sebagai sebuah tanda tanya. Apakah karena sudah didengar ini lagi, Liga Inggris akan meniru kasar gitu apa yang sudah dilakukan Liga Indonesia beberapa tahun yang lalu? Kita baru merasa risih, resah. Ya, itu tentu aku tidak bisa menjawabnya, kawan-kawan. Namun secara substansi itu sudah disampaikan oleh Bung Rendra kan, ketika manual Liga melarang, tapi tiba-tiba Liga berjalan masih ini boleh melakukan peliputan. Artinya
Sebenarnya bisa aja, tinggal bagaimana win-win solution terhadap PT LIB, terhadap aturan yang ditetapkan kepada klub-klub yang ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia kita. Nah, itu hal yang perlu dicermati kawan-kawan. Saat kita bicara sepak bola sekarang, bukan kita hanya bicara pertandingan di atas lapangan, tetapi bagaimana look yang ditampilkan di layar televisi. Penampilan, visualnya, kemasan, itu yang sekarang ini ditonjolkan juga di berbagai macam pemegang hak siar yang ada di belahan dunia. Nah, ini bukan kali pertama memang ketika kita membahas sepak bola Indonesia dari sisi visual, dari sisi look, tiba-tiba ke depannya ada saja perubahan. Dan aku bukaan saja kawan-kawan, ya adalah petinggi dari pemegang hak siar kita beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun lah ya. Ya, hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Kita pernah membahas rutin tentang kamera, visual grafis yang ada di TV pemegang hak siar kita. Dihubungi aku, di-appreciate lah atas masukannya bla 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 bla, dan pelan-pelan kan diubah kan, ditingkatkan. Aku merasa happy aja selaku pemegang hak siar, merasa terbuka gitu ketika diberikan masukan terhadap apa yang harus dilakukan. Dan ya, apakah dengan video yang kita buat beberapa waktu yang lalu ditonton pemegang hak siar kita? Aku berpikir enggak lah, enggak mungkin mereka menonton. Ya, apa yang kita bahas pasti mereka pun sudah mendengar lah ya. Namun demikian, ya relate aja gitu ketika kita sudah membahas Liga Inggris mengikuti Liga Indonesia, secara tiba-tiba masuk itu ke locker room. Ini kan satu hal yang ya, masa ketika Liga Inggris meniru Liga Indonesia kita baru mencoba kembali lagi mengaplikasikan apa yang sedang digodok Liga Inggris. Nah, di poin itu mulai bisa lah teman-teman deskripsikan bagaimana situasinya. Tapi tenang saja kawan-kawan, banyak yang memberikan masukan ke aku, Bang coba sampaikan soal Liga Indonesia grafisnya gini. Bakalan kita bahas kok di YouTube. Dan ada juga beberapa tim di balik layar yang menonton juga pembahasan apa yang kita ulas kawan-kawan. Ya mana tahu ini juga ditonton. Ya semoga ini menjadi bahan renungan kita semua bahwa pertandingan sepak bola sekali lagi bukan hanya pertandingan di atas lapangan, tapi bagaimana kemasan itu, look visual sebelum pertandingan, sesudah pertandingan itu harus dikemas. Kalau gue selalu menempatkan seandainya gue Erick Thohir, apa yang gue lakukan? Ya itu persis yang Erick Thohir lakukan sekarang. Gitu. Masih satu jalan tuh ya. Kenapa? Masih satu. Iya, masih satu visi, yaitu menuju Piala Dunia. Memperkuat lini. Sekarang kiper kan sebelumnya kalau Martin Paes cedera, siapa yang gantiin? Kan kiper lokal. Kan lumayan juga tuh, Hernanda segala macam. Tingginya kan nggak cukup, kurang tinggi untuk ketemu bule-bule lah kasarnya. Kalau Emil kan udah biasa, maka dari itu dia datangkan Emil. Nah kalau ada Emil kan udah pasti bersaing. Ya. Kalau si kiper lokal kan pasti main, mau main jelek pun akan tetap main. Ya. Sekarang ada saingan. Jadi kalau pas ibarat 2 match jelek, jangan kaget kalau match ketiga lu diganti. Ada persaingan, which is good, ya kan? Terus Joy Pelupesi memperkuat lini depan, dan Ole Romni kan udah baru dinaturalisasi, bisa main juga. Jadi untuk gue sih semua yang dilakukan ya masuk akal. Karena ini timnas, beda sama klub. Kalau klub ya kita butuh striker, kita beli. Iya kan? Karena ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Naturalisasi paling. Darahnya ada Indonesia atau enggak? Kalau Indonesia kejauhan atau enggak? Neneknya gimana? Kan nggak segampang itu. Gitu. Tapi so far sih pembeliannya ya itu memperkuat tim. Coach gue nanya, naturalisasi itu dapat duit nggak sih pemainnya di Indonesia? Harusnya enggak. Dan gue kalau bicara dengan beberapa pemain, mereka itu sangat bangga. Untuk pantau ini setelah Kluivert ditunjuk dengan Alex Pastoor, Danny Lansat. Apa bagus? Itu gue pantau podcast mereka ya. Jadi mereka kayaknya itu happy banget bisa memperkuat Indonesia. Ada Jordi. Iya. Jadi gue nggak yakin tambah datangnya Jordi. Ya. Jadi gue sih nggak yakin mereka dibayar. Tapi jadinya kan KNVB filial nih. Iya. Oke, berarti memang ini udah plannya ini udah solid nih. Apalagi pergantian ke Kluivert juga itu menurutku lebih better ya. Iya. Kenapa Coach? Ini bukan Kluivert gantiin STI. Kalau Kluivert gantiin STI sebagai pelatih, STI jauh lebih canggih daripada Kluivert. Tapi yang digantikan adalah STI diganti Kluivert, Pastoor, Lansat, sama Van den Berg. 4-4-in-1. Itu pasti udah kalau ngomongin udah Belanda semua tuh ya. Iya. Dan ini mendadak banget loh Coach. 4 tahun yang lalu World Cup pas Argentina menang. Itulah hebatnya Erick Thohir. Artinya first home match bagi Patrick Kluivert ini tentu adalah momen
yang sangat istimewa pada saat nanti tentu dia akan melihat Stadion Gelora Bung Karno itu full house. Dan full house juga diperlukan agar menyulitkan juga para pemain Bahrain di atas lapangan. Karena kita tahu bahwa Bahrain jarang bermain di hadapan penonton yang begitu banyak, yang kemungkinan jumlah penonton nanti di atas 60.000 orang. Tapi saya harapkan teman-teman yang hadir nanti di dalam stadion juga bisa menjaga ketertiban. Dan sebagai supporter yang baik, kita juga perlu menunjukkan kepada dunia bahwa kita sebagai supporter juga bisa respect kepada tim tamu. Karena sepak bola itu mengajarkan kita sportivitas dan tentunya fair play. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian negatif yang juga bisa merusak citra dari Indonesia. Karena kita perlu menjaga status kita sebagai tuan rumah dan kita perlu menunjukkan bahwa Indonesia punya supporter-supporter yang hebat. Oleh karena itu teman-teman, saya harapkan juga Patrick Kluivert nanti di pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia lawan Australia juga bisa mendapatkan formula yang sesuai di pertandingan tersebut. Tentu tidak akan mudah bagi Patrick Kluivert pertandingan pertama ya lawan Australia ya. Kan mainnya juga away. Dan memang ada beberapa pemain dari Australia diberitakan mengalami cedera sehingga tidak akan bermain lawan Indonesia. Tapi tetap saja Australia adalah tim yang lebih matang daripada timnas kita. Artinya memang nanti lawan Australia, Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatih lainnya dari timnas Indonesia ini harus memutar otak untuk bisa mencari strategi yang pas. Belum tentu juga akan bermain menyerang karena bahaya juga dengan counter dari Australia. Tapi tidak salah juga bermain strategi pragmatis, yaitu defend and counter. Sama sekali tidak salah karena yang paling penting bagi timnas Indonesia itu mendapatkan yang namanya poin. 1 poin saja di Australia itu, kalau menurut saya merupakan poin yang sangat berharga, poin yang sangat mahal. Dan saya harapkan nanti untuk pertandingan lawan Bahrain akan ada strategi yang lebih menyerang. Karena kan timnas kita akan bermain di kandang sendiri. Harus menyerang, nggak bisa memberikan ruang bagi para pemain Bahrain di atas lapangan. Jadi harus menekan mereka terus. Dan kalau bisa dari peluang pertama itu sudah mencetak gol. Tapi selain itu juga kita kan masih menunggu pemain-pemain mana saja yang nanti akan dipanggil oleh Patrick Kluivert yang saya harapkan pekan depan itu sudah dirilis. Dan apakah nanti akan ada pemain baru? Ya pemain baru pasti ada, karena kan akan ada beberapa pemain keturunan ya, yang diberitakan siap membela timnas Indonesia. Salah satunya kita tahu, yang sudah pasti adalah Ole Romani. Meskipun ya Ole ini apakah langsung dimainkan dari awal, kita juga belum tahu. Karena pertandingan away itu sangat berat bagi timnas Indonesia. Tapi satu plus poin, sejauh ini timnas Indonesia itu di pertandingan away itu selalu mencetak gol. Nah yang saya harapkan dengan nanti adanya Ole atau mungkin pemain lain, yang dipilih oleh Patrick Kluivert, mungkin juga Marcelino yang dimainkan dari awal, ya minimal pintar mencari ruang. Karena Australia itu bermain dengan yang namanya mid block. Dan di pertahanan itu biasa mereka main marking. Nah memang saya tahu pertandingan masih lama, tapi sedikit banyak lah saya berikan kisi-kisi. Jadi ini adalah hal-hal penting yang perlu juga dicatat oleh Patrick Kluivert nanti untuk pertandingan away. Kemudian pertandingan home. Nah ini yang kita harapkan, ada permainan yang kita semua tunggu, yaitu total football. Permainan menyerang, mengandalkan ball possession, melibatkan lebih banyak pemain dalam proses menyerang. Dan saya pikir gak perlu juga menang dengan skor 5 atau 6-0 lawan Bahrain. 1-0 pun cukup, karena yang diperlukan itu 3 poin. Karena sebetulnya kalau sekarang kita melihat dari posisi Indonesia sementara ini, walaupun kita belum tahu nanti hasilnya lawan Australia seperti apa, mudah-mudahan bisa menang. Kalau nggak menang ya minimal draw lah, ya. Tapi untuk sementara ini kalau menurut saya teman-teman rivalnya itu adalah Bahrain dan China. Apalagi di pertemuan pertama kan, timnas Indonesia belum bisa mengalahkan Bahrain dan China kan. Away kan dua-duanya kan. Artinya pada saat nanti akan bermain home, harus bisa meraih kemenangan. Nah sekarang kan juga sudah ada Jordi Cruyff kan, yang diberitakan sebagai penasihat teknis dari timnas Indonesia, yang juga nanti akan dibutuhkan untuk bisa mencari atau memilih direktur teknik. Artinya nih sekarang sudah banyak pelatih di timnas Indonesia, betul dong? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, walaupun Gerald nanti akan melatih timnas Indonesia U23, plus ada Jordi Cruyff. Kalau pelatih kiper itu kan beda ya. Itu khusus untuk kiper. Jadi akan ada 5 sosok yang memikir dan juga kemudian menentukan permainan seperti apa yang akan dimainkan oleh para pemain. Meskipun saya sampai hari ini belum tahu siapa nanti yang akan membuat keputusan. Oke, let's say Patrick Kluivert, tapi apakah dia bisa membuat keputusan secara sendiri? Belum tentu juga. Mungkin dia juga perlu masukan yang lebih dalam dari rekan-rekan yang lain. Walaupun kita masih menunggu akan ada atau tidak asisten pelatih lokal. Sampai hari ini kan, ya sampai saya memuat konten ini kan belum ada ya pengumuman ya. Tapi saya pikir jika ada pelatih lokal juga bagus untuk pelatih lokal tersebut, biar mendapatkan knowledge, ya ilmu dan juga pengalaman.
dari Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan tentunya Jordi Cruyff. Karena Jordi Cruyff dan Kluivert kan bermain di klub-klub besar kan. Seperti Barcelona kan, sama-sama pernah bermain bagi Barcelona. Jadi yang saya harapkan nih untuk pertandingan Bahrain ya teman-teman bisa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, karena sedikit banyak harus juga menyulitkan atau mengganggu mental dari para pemain Bahrain. Itu kalau penuh itu GBK. Ya kan saya masih ingat tuh waktu pertandingan Piala Asia 2007 tuh. Waduh, GBK tuh penuh kalau nggak salah 70.000 tuh pada saat itu. Wah, sulit itu tim-tim lawan main, dan Bahrain kalah kan di pertandingan tersebut, meskipun pertandingan lawan Bahrain itu gak full house, banyak juga tempat duduk yang kosong pada saat itu. Tapi saya nonton live dan itu bukan main malam, itu main sore. Tapi kalau dipenuhi dan kemudian permainan di atas lapangan juga rapi, ya permainan indah nantilah kita pikirkan. Kalau mau total football pun yang penting menyerang, mencetak gol dan meraih kemenangan, itu kan penting kan. Tapi jika stadion itu full, tribun itu full dengan supporter timnas Indonesia, tentu kita semua yang berada di sana dan tentu menjaga ketertiban, permainan rapi, habis itu Bahrain. Walaupun ini menarik, yang saya baca berita akhir-akhir ini bahwa pelatih dari Bahrain optimis bisa berbuat sesuatu nanti di Jakarta. Ya bagus juga, dia ada rasa optimisme, biarlah dia percaya diri. Ya kan? Biarlah dia overconfident. Tapi nanti kan yang akan ditentukan kan di atas lapangan. Jadi ya inilah pertandingan yang kita semua tunggu-tunggu tuh sebetulnya lawan Bahrain, karena kita tahu lah apa yang terjadi pada saat di kandang Bahrain kan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.